Tanggal 24 Mei diperingati sebagai Hari Skizofrenia Sedunia. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dunia mengenai skizofrenia. Istilah skizofrenia pertama kali dicetuskan pada tahun 1911 oleh psikiater Swiss yang bernama Eugen Bleuler dan dimaksudkan untuk menggambarkan pemisahan fungsi antara kepribadian, pemikiran, ingatan, dan persepsi. Lantas, apa hubungan Dr. Philippe Pinel yang selalu dikaitkan dengan skizofrenia? Ternyata, Hari Skizofrenia Sedunia adalah bentuk penghormatan atas perjuangan Dr. Philippe Pinel. Ia merupakan tokoh penting dan pendiri psikiatri modern. Dr. Philippe Pinel merawat secara manusiawi orang yang mengalami penyakit jiwa. Hingga pada tahun 1793, ia ditunjuk sebagai dokter kepala di Bicêtre, sebuah rumah sakit jiwa di Paris. Setelah diangkat menjadi dokter kepala, Dr. Pinel Gusser melihat banyak pasien penyakit jiwa yang dirawat secara tidak manusiawi. Bahkan, ada yang diikat di dinding, dirantai, serta dikurung bertahun-tahun. Itulah mengapa pada tanggal 24 Mei 1793, Dr. Pinel melepas rantai pasien penyakit jiwa rumah sakit tersebut. Ia kemudian merawat mereka dengan pendekatan yang lebih manusiawi dan tanpa kekerasan. Langkah ini membuahkan hasil yang signifikan. Pendekatan Dr. Pinel membuka jalan bagi perawatan yang lebih berempati dan berbasis ilmiah. Sejak saat itu, penanganan pasien gangguan jiwa mulai berubah menjadi lebih manusiawi, menandai awal era baru dalam psikiatri. Pada tanggal 11 Desember 1794, Dr. Pinel membacakan rumusan awal pendekatannya terhadap penyakit mental sebagai imbas dari banyaknya perawatan pasien penyakit mental yang tidak manusiawi. Ia membacakannya di hadapan Society for Natural History di Paris dalam esainya yang berjudul Memoir on Madness atau Memoir tentang Kegilaan. Dalam esainya tersebut, Dr. Pinel mengatakan bahwa penyakit mental seringkali dapat disembuhkan dan menekankan pentingnya pengamatan perilaku pasien, wawancara, dan catatan yang teliti untuk mencapai diagnosis yang akurat. Pada tahun 1798, Dr. Pinel juga menerbitkan buku berjudul Nosographie Philosophique atau Philosophical Classification of Diseases yang memberikan perbedaan-perbedaan pada jenis-jenis psikosis. Dalam buku tersebut juga, Dr. Pinel menjelaskan mengenai fenomena, halusinasi, penarikan, dan berbagai gejala penyakit jiwa. Karena buku ini sangat populer pada masanya, sehingga terbit melalui 6 edisi, antara penerbitan awalnya hingga tahun 1818. Selain itu, terdapat juga beberapa tokoh yang menyuarakan hal serupa, seperti Chiarucci di Italia dan Mahler di Jerman. William Tuke, seorang British Quaker, yang juga meneruskan semangat Dr. Pinel. Ia membangun asylums for the insane, yaitu York Retreat, pada tahun 1796, yang pada waktu itu berkonotasi sebagai tempat pengungsian dan tempat istirahat. Pada awal abad ke-19, rumah sakit di Amerika dan Inggris menekankan moral treatment untuk memulihkan kesehatan mental melalui inspirasi spiritual, studi, dan perhatian yang penuh kebajikan. Kemudian pada pertengahan abad ke-20, perhatian diarahkan dalam pengembangan therapeutic milieu atau terapi lingkungan dan mengubah rumah sakit dari sistodil atau model tahanan yang berfokus pada penjagaan, pengawasan, dan isolasi menjadi therapeutic agency atau agensi terapi yang lebih berfokus pada penyembuhan. Tetapi terjadi kemunduran dalam masalah perawatan di rumah sakit pada keadaan dehumanisasi seperti yang ditentang Dr. Pinel. Kondisi buruk tersebut diungkap oleh Dorothea Dix dan Clifford Pierce pada awal abad ke-20 dan oleh Albert Reich pada tahun 1949 melalui bukunya The Mentally Ill in America yang menunjukkan bagaimana masyarakat menolak orang sakit jiwa dan memperlakukan mereka secara tidak layak. Pada berbagai rumah sakit pemerintah, bedlam yang berarti sebuah tempat atau situasi kegilaan dan kekacauan terus hidup hingga sekarang. Demikian juga pandangan masyarakat yang walaupun secara eksplisit mengatakan bahwa insane asik
Tapi seringkali perlakuan mereka justru menunjukkan insane as subhuman or possessed atau kesurupan. Dr. Pinel yang telah menutup usia pada tanggal 25 Oktober 1826, tepat saat dirinya berusia 81 tahun, meninggalkan banyak sekali ilmu modern. Karena semasa hidupnya, kontribusinya terhadap revolusi psikiatri menyebabkan perubahan besar, yaitu perubahan paradigma dalam perawatan pasien jiwa, pendekatan terapi moral, studi ilmiah tentang penyakit jiwa, pencatatan kasus, dan riwayat hidup pasien, serta penggunaan metode terapi isolasi. Dengan kata lain, Dr. Pinel adalah tokoh kunci dalam pergeseran dari pandangan bahwa penyakit jiwa adalah hukuman atau penyiksaan menjadi pandangan yang lebih ilmiah dan manusiawi, yang artinya Dr. Pinel membuka jalan bagi psikiatri modern. Warisan Dr. Pinel tersebut terus membentuk perawatan kesehatan mental karena penekanannya pada kasih sayang, pengertian, dan perawatan individual yang tetap relevan hingga saat ini. Dr. Pinel berpendapat bahwa pengejaran validasi eksternal dengan berbagai tantangan dan ketidakpuasan yang melekat di dalamnya pada akhirnya dapat berujung pada hilangnya pemikiran rasional dan gangguan mental. Dr. Pinel juga berpendapat bahwa rumah sakit seharusnya merupakan tempat untuk penyembuhan, bukan untuk pengurungan. Menurutnya, pasien gangguan jiwa dasarnya adalah orang normal yang selayaknya didekati dengan perasaan iba, memahami mereka, serta diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai individu. Dr. Pinel juga menentang adanya hukuman dan pengusiran bagi para penderita gangguan jiwa. Lantas, bagaimana tanggapan kalian mengenai pandangan masyarakat yang seringkali menunjukkan insane as subhuman terhadap mereka para penderita gangguan jiwa? Bukankah seharusnya mereka juga memiliki hak yang sama seperti orang sakit pada umumnya? Ataukah ada jenjang perbedaan yang menonjol antara seseorang yang menderita gangguan jiwa dengan seseorang yang menderita penyakit parah atau bahkan dengan seseorang yang mengalami ketidaksempurnaan dari lahir seperti autisme? Bagaimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.